Halo YouTube, selamat datang di vlog Mobi. Pada vlog kali ini kami jalan-jalan lagi, seru seperti ATV kemarin. Dan tempat ini ternyata ada camper van ya. Camper van-nya seperti ini. Automatic transmission, ini belakang jok. Ya, bisa dipakai buat kasirnya. Jadi tempat tidur ya? Ya, ini tempat tidur. Terus ini high roof. Nah, ini belakangnya. Ini bisa, oh ini sambungan tempat tidur tadi ya. Terus ini ada lemari-lemari. Oh, masih diberesin mungkin ini. Ada kompor segala ya. Ada kompornya di sini juga biasanya. Mungkin lagi diberesin ini. Iya, iya. Modelnya, Pak. Hah? Biasanya ini mobil bisa buat mandi bisa. Iya. Pakai awning. Karena ada airnya tuh berapa galon? 3 galonan. Oh, bawa tangki air juga ya? Ya, ada tangki airnya di sini. Mungkin Anda sudah tahu dari helmnya, kami akan naik sepeda. Dan ini bukan sepeda biasa, ini sepeda listrik. Itu di belakang ada motor listriknya, Wilhub motor. Dan tuh baterainya kelihatan besar sekali. Ini Mas mau jelasin, gimana penjelasannya Mas? Ya, jadi gearnya diputar ke bawah. Untuk gear halus diputar ke atas. Untuk gear keras. Berarti diputar ya? Ya, untuk depannya ada ya di cranknya? Gearnya cuma satu di belakang saja. Oh, yang belakang, depan enggak ya? Ya. Oke. Karena track kita tidak terlalu curam, tanjakan dan turunan, jadi di belakang aja satu cukup. Oke. Untuk elektriknya tinggal tekan ke bawah. Semakin ke bawah semakin kencang. Jika mau berhenti, lepas. Berhenti. Ini ada apa aja tuh indikator? Indikator untuk baterainya. Jika hijau masih penuh, setengah udah mau habis. Oke. Ya. Nah, ini speednya kontrolnya itu aja ya? Kontrolnya ini aja. Nggak sama ada mode-modenya atau apa? Nggak ada. Lebih kenceng, sport atau apa gitu nggak? Tidak ada, sama kayak mobil ini. Oke. Jadi untuk remnya, rem kanan buat di belakang, rem kiri di depan. Oke. Ya, sepeda standar. Ini adalah mountain bike, bukan road bike. Dan ada suspensinya, depan ada suspensi teleskopik, belakang rigid. Ini Wilhub motor. Bisa berapa kilometer jaraknya Mas? Kalau baterainya ini penuh bisa sampai 50 km. 50 km. Ya, tapi trek kita hari ini 18 km. Jadi baterainya lebih dari cukup. Kalau mau full baterai bisa. Oke. Ya. Jadi treknya kita itu ke pedesaan, persawahan, dan kita punya beberapa tempat berhenti untuk foto-foto juga. Kalau mau penjelasan juga bisa. Oke. Ya. Sebaiknya ada penjelasan-penjelasan gitu. Ya, ada nanti ya. Di sawah, di pura, dan di tempat-tempat lainnya. Oke, ini maksimal bisa lari berapa kalau full elektrik? Kalau full elektrik itu bisa 50 km. 50 km per jam? Enggak? Bukan. Oh, kecepatannya. Oh, kalau full speednya itu kurang lebih 35 sampai 40 km. Oh, jam. Oke. Lumayan. Untuk tanjakan itu lumayan bisa. Dan ini kita bisa menyelesaikan tanpa goes sedikit pun. Ya. Kalau mau olahraga bisa dikombinasi. Oh iya. Oke. Oke, kita mulai. Nah, sekarang tanpa ada yang megangin kamera, jadi pakai GoPro di dada begini. Kita lihat hasilnya. Mas Komang, Mas Guna beli salah. Beres aja deh. Ini tuh motor listriknya torki ya, seperti biasa motor listrik. Jadi kalau di gas dikit, kalau dari diam itu ngagetin. Gila, ini sama kayak naik motor kalau nggak pakai goes ini. Kalau nggak goes sama sekali, nggak olahraga. Tapi ini nanjak. Depan mobil satu, depannya lagi Tante Mobi. Enak sekali pakai elektrik. Tengok saya genjot deh. Enak banget nggak genjot ya? Anjing. Agak nggak suka kalau naik sepeda gitu ngeliat anjing. Ada pengalaman agak lumayan buruk masa kecil. Wah, lihat ini sawah-sawah. Sini kita bisa lihat-lihat padi sebentar. Oh, lihat padi. Ya. Mayoritas orang-orang di Bali itu untuk pertanian itu mereka padi ya.
untuk padi itu sendiri ada 2 jenis. Ada jenisnya yang padi yang sudah di di cross itu, ya, padi jenis baru itu. Ada juga padi lokal yang kita sebut padi Bali. Kalau padi Bali itu lebih tinggi seperti ini. Ini juga tergolong padi Bali. Jadi untuk padi Bali itu biasanya bisa dipanen hanya setiap 6 bulan sekali. Untuk padi jenis baru itu yang sudah ada persilangan itu bisa dipanen setiap 3 bulan sekali. Jadi tetap ada plus dan minusnya. Kalau untuk padi Bali itu dari kualitas itu lebih bagus. Kenapa disarankan oleh dokter? Karena glutennya itu jauh lebih rendah. Tetapi panennya lebih lama, membuat harganya lebih mahal. Dan keuntungannya lagi untuk padi Bali itu, setelah mereka panen, mereka bisa pakai bijinya itu untuk pembenihan, untuk ditanam kembali. Jadi tidak perlu uang. Dan untuk padi yang sudah jadi jenis baru itu tumbuh lebih pendek dan bisa dipanen setiap 3 bulan sekali. Tetapi kekurangannya itu setelah kita panen kita tidak bisa melakukan pembenihan lagi. Harus beli padi baru lagi. Jadi inilah ya, kalau ayam kampung ya, bukan broiler ya. Seperti itu ya, ayam kampung. Dan untuk sistem irigasinya itu seperti di sini. Airnya itu datang dari atas ya, dari mata air di atas atau pegunungan, terus ke bawah untuk mengairi persawahan. Jadi sistem irigasi ini sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Di Bali kita sebut dengan subak. Subak nama irigasinya dan juga nama organisasinya. Setiap petani yang ikut di organisasi subak tersebut, mereka dapat air gratis. Air ini gratis, tidak perlu bayar. Tetapi setiap ada misalnya bersih-bersih di irigasi tersebut, mereka harus datang. Jadi kalau sudah padi mulai menguning seperti ini, sudah siap dipanen. Bisa sampai ekspor, tapi itu tahun 90-an. Semenjak mulai 2000 sudah tidak bisa ekspor lagi karena pembangunan mulai merajalela. Jadi lahan padi semakin sedikit, jadi cukup untuk konsumsi di Bali saja. Kita tadi naruh sepeda pinggir jalan nggak hilang ya? Kalau di sini, walaupun 1 hari tinggal di sini, nggak hilang. Katanya seharian juga nggak hilang. Ini walaupun turunan tidak bisa regenerative braking ya. Ini bukan kendaraan listrik yang bisa seperti itu. Ayo tuh depannya nanjak tuh, ayo lepas. Ya, I'm going. Jadi di sini kita pemberhentian selanjutnya di daerah Pura dan Kuburan. Pura dan Kuburan. Ya, sebelum tahun 2000-an orang-orang di Bali itu ngabiannya tuh biasanya secara pribadi. Ya, tetapi banyak orang yang jadi miskin karena ngabian tersebut. Jadi dibuatkanlah aturan baru untuk mereka yang tidak punya cukup uang bisa menunggu untuk ngabian massal. Ya. Terus selama nunggu itu gimana? Dikubur. Dikubur. Jadi kalau lihat di sana itu ada tumbuhan merah itu, di bawahnya itu ada orang meninggal. Ini pohonnya megah sekali. Ya, jadi ini pohonnya itu pohon beringin ya. Iya, beringin. Ya. Pohonnya ini kurang lebih dari 300 tahun yang lalu. Ya, sudah lama sekali. Ini umur 300 tahun ini pohon. Ya, kurang lebih 300 tahunan. Daerah sawah, kita masuk daerah sawah. Aduh, sampai berhenti nggak enak banget tanjakan itu. Jadi kalau pakai mountain bike itu jalan-jalan rusak, kita berdiri. Enggak sih, pakai apapun yang roda 2.
Kenapa yang? Apa? Terlalu kiri? Ya. Ya ampun, sini naik, kamunya naik dulu. Nah, kamu Sini. Nah. Mas lihat tolong. Enggak, dia berhentinya ke kurang depan. Saya cuci dulu sebentar. Bu siap ya Cigun. Nanti dulu. Tadi dulu saya cuci dulu. Kamu kalau turun kaki sebaiknya dua-duanya aja. Jangan satu sisi. Sakit nggak? Ada yang sakit nggak badannya? Kasih space. Iya, apaan tuh? Apaan tuh? Hah? Penangka. Kayak binatang. Kayak biawak. Oke. Jadi cuaca sudah semakin membagus. Oh, kelihatan tuh gunungnya Ya, tuh. jadi bisa kelihatan gunungnya. Itu gunung di Bali Barat. Bali Barat. Ya, Itu gunung apa itu? itu Gunung Batu Karu. Batu Karu. Oh. Banyak orang-orang yang mendaki di sana, cuma medannya agak sedikit susah, licin. Hmm. Kamu kenapa di gitu ya sepedanya? Jaga jarak kata dia, bukan tuntun. Oh. Udah, kamu keplanan. Indahnya. Sejuk, untung cuacanya pas juga. Mendung gak hujan. Aduh. Hampir jatuh. Oh, gigi 3. Karena terlalu enak pakai elektrik jadi nggak peduli gigi. Kenapa kakinya turun ya? Hah? Jatuh nggak sakit kok itu, cuma malu. Ya. Why am I faster than you? Jadi teraserinya itu di sini. Oh. Ini bagian Dari UNESCO. Ini bagian dari UNESCO. Ya, World Heritage. Ini World Heritage. Ya, Terasering di terasering di Tegalalang. Di Bali itu ada 3, di Tampak Siring, Tegalalang, sama di Jatiluwe. Oke. Yang paling besar di Jatiluwe. Oke. Kedua di sini. Wow. Jadi terasering di sini sudah dipanen sekitar 1 bulan yang lalu dan mereka siap untuk menanamnya kembali karena tanahnya sudah diolah. Ya. Sawah pakai air bekas sawah nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ah. Ya. Dan kita juga tidak pernah menaikkan air yang di bawah ke atas. Tidak pernah. Terus nyambung. Dari alam ya? Dari alam. Ya. Ya. Ini ada binatang apa ini? Ini ada luwaknya juga. Oh, luwak nih. Ya. Jadi kalau makan minum kopi luwak ya, biji kopinya tuh dimakan sama dia. Iya. Kemudian Fermentasi dan dikeluarin. dikeluarin lagi. Iya. Keluarnya lewat mana ya? Itulah, lewat belakang. pencernaan dia pokoknya. Lewat belakang. Luwak.
Dia gigit nggak sih? Dia gigit karena Oh gigit. ada carnivore instinct juga. Oh, Kalau jadi dalam dia biasanya dia makan daging juga. makan daging juga. Jadi dia omnivora dong. Iya, carnivore makan daging sama Nggak bisa diem gitu ya? Ini yang setelah kita dapat sekitar 3 hari. Oh sebentar, ini dari E-nya luwak. Benar. Oke. Ini yang setelah kita kumpulin dan biasanya dijemur di bawah sinar matahari kira-kira 5 hari. Dan setelah 5 hari proses penjemuran, kemudian kita cuci menggunakan air panas untuk membunuh bakterinya Oke. sampai benar-benar bersih kayak yang ini. Dan Oh ini setelah dicuci, tadi Iya. belum dicuci ya? ini yang udah dicuci dan kita kupas shell dari biji luwak Iya. kopinya. Ya. Tinggal kita kupas dan bagian dalamnya ini kita cuci lagi sampai benar-benar bersih, sampai hilang bagian shell dalamnya, Oke. sampai bersih kayak ini. Ini. Dan ini yang udah benar-benar bersih. 3 kali proses pencucian baru dapat yang bagus. Benar-benar Banyak juga, lama juga ya. lama juga. Dan selanjutnya tinggal kita panggang ke sangrai. Ini disangrai. Benar. Dan kunci dari proses penyangraiannya harus menggunakan kayu bakar untuk mendapat rasa asli dari luwak Harus kopi. pakai kayu bakar. Benar. Kalau pakai mesin, rasa asli dari luwak kopinya bisa hilang Oh. sampai berubah warna kecoklatan kayak ini. Oh jadi Mungkin mau cium baunya juga? udah berapa orang yang nyium? Udah lumayan. Bisa dari jauh. Musim corona nih. Enggak, ini yang baru kak. Wangi. Bisa dari jauh juga. Iya. Harum banget. Ini ditumbuk. Ditumbuk. Tumbuknya manual ya. Iya. Kita tumbuk biasanya 20 menit sampai 30 menit Oke. untuk 1 kilogram dari luwak kopinya. Selanjutnya tinggal di filter aja di sana. Di filter. Jadilah nih kopi ya. Tinggal seduh aja. Tinggal diseduh. Oke. Jadi pesan kopi dapat paket seperti ini. Ini adalah tester teh dan kopi punya mereka tuh. Ada berbagai macam. Ada 14 macam kopi dan teh. Iya, depan belakang aja. Jadi ini bisa ada beberapa aktivitas yang bisa dilakukan di sini. Iya. Ada apa? Mau coba? Iya. Yes. Oke, yuk. Iya. Oke. Udah. Tenang. Pakai strap dulu. Mau pakai coba ayunan gede, ayunan ekstrim. Siap. Wow. Wah. Ah. Ah. Oh, gila. Gila. Ah. Rasanya kayak aduh. Kayak gimana ya? Nih papa harus coba. Tickle pink that things aren't going my way, cause that would be boring. Spend my last cent on cheese and champagne. What a wonderful morning. Never mind she declined to the first date. It was only seru on my banget gila. birthday. Never mind all the lines on the highway. Give me time to reflect a bit, cause I'm just having a good day. Having a good day. Having a real good morning. I'm just having a good day. Having a good day. Having a real good morning. Oke, kalau bisa lihat di sini ada apa ya? Itu ada lizard. Aduh. Itu apa ya? Wow. Oke, hilang. Oke, lari. Oke, kita akan naik sepeda di tali. Nah, ini sepeda. Jadi sepeda ini nggak ada bannya, cuma ada velg. Jadi bisa duduk manis di slingnya. Ini sepeda diikat ke atas. Kelihatan nggak? Kelihatan kali. Kelihatan. Yuk. Oh my god. Wah, ternyata dia ikutan naik. Kita lihat dia jeritnya kayak apa. Ya. Ini kuat buat saya. Hah? Waduh. Hati-hati, Pak. Ini strap udah nempel yang belakang. Nempel ke atas. Udah. Ya. Semuanya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wow.
Gue mah. Oh. Ayo, Pak, gue mah. Go. What? Ya, I'm not. Aduh. Yang mau jatuh. Oh, tadi yang berjatuh. Ya. Oke. Ada. Dia mundurin kita. Serem. Aduh, gimana ya? Di depan kelihatan serem atau kayak depan berasa serem, belakang nggak terlalu berasa serem kali. Sorry ya Mas, lama. Jadi itu ternyata patung luwak terbesar se-Indonesia. Dapat rekor muri. Betul. Mas, ini botol agak mengganggu pandangan ternyata. Oh iya. Bisa ditaruh tempat lain, Mas. Safety first. Ya, makasih ya, makasih. Katanya 20 menit udah nyampe di base campnya lagi. Belum semua toko-toko di sini buka. Di Ubud ini masih lumayan banyak yang tutup gara-gara pandemi. Kita belok kanan. Terima kasih itu sweepernya jagain terus. Jadi ini kalau sambil direm, throttle-nya tuh nggak jalan. Kalau remnya dilepas, throttle jalan. Bisa. Ini sensor mutus arusnya mana ya? Sampai. Finish. Ada. Jadi dari tadi tuh diikutin sama mobil ini, ya. Kalau ada yang kecapean atau kenapa-napa, dan ada sepeda pengganti juga kalau ada sepeda yang trouble, luar biasa. Makasih ya Mas. Iya, makasih. Ya, makasih ya. E-bike. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi, Omobi, dan Mas Mobi. Apabila belum berikut, dengan tombol loncengnya, share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda. Dan jangan lupa follow sosial media kami, yaitu Instagram. Terima kasih telah menonton.